Jungle. Thank you James. Nanti siapa tahu kita ada berkat, kita buat seminar dan konser di Medan itu. Mungkin 17 Agustus itu. James mesti ikut dong. Baik, selamat Natal bagi kita semua. Saudara yang terkasih, kalau berbicara tentang kekristenan, kekristenan itu sebuah pilihan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus, yang mana di dalam sejarah mencatat itu dimulai sejak abad permulaan, lebih kurang sekitar tahun 30 Masehi, ketika Yesus di usia 30 mulai melayani satu persatu orang pada masa itu mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Keputusan dari orang-orang yang pertama-tama sekali memilih untuk mengikut Yesus pada masa itu bukan tanpa sebab. Tentu ada sebab-sebab yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tentu selain karena kondisi mereka miskin, tertindas, bangsanya terjajah, ada hal-hal lain yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sehingga dia layak untuk diikuti. Yang pertama, Yesus menunjukkan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang begitu luar biasa. Ya, memang itu bukan tujuan utama mengikut Yesus, tetapi selama hidup di bumi kita perlu tanda. Tadi teman-teman bilang saya ada usaha, ada ini ya. Masa Covid itu masa yang sulit. Saya hanya bisa berdoa, angkat tangan. Karena mau keluar enggak bisa. Seluruh lagu-lagu Pantai Kosta dari zaman purbakala sampai yang baru saya nyanyikan terus. Dan memang pintu gerbang sorga itu rubuh, terbuka sampai hari ini. Memang mujizat bukan tujuan utama, tetapi kita perlu itu. Yang kedua yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, ada ajaran-ajaran yang luar biasa, melebihi ajaran-ajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sejak akhir pelayanan Nabi Maleaki, Nabi terakhir, sampai Yesus 430 tahun lebih, identitas kesamawian Yahudi compang-camping. Katanya agama samawi. Tapi Tuhan tidak berbicara. Katanya agama samawi. Tidak ada nabi yang dibangkitkan. Jadi ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, semuanya mengajarkan berdasarkan sejarah, ajaran. Oke, itu bagus. Tetapi kalau hanya sebatas itu, tanpa ada tanda yang menyertai, ajaran itu garing. Itulah sebabnya ketika Yesus datang, dia mengajar, jantungnya orang itu berdegup-degup. Istilah kami itu ngeri-ngeri sedap. Ini ajarannya lain. Lalu tanda yang ketiga adalah nubuatan tentang Yesus Kristus yang tertulis dalam kitab-kitab sejarah orang Yahudi dalam Perjanjian Lama. Jadi tanda ini tentu dibaca, diketahui oleh orang-orang yang mengambil keputusan mengikut Yesus. Bagaimana Mika menceritakan dia, bagaimana Yesaya menceritakan dia, dan nabi-nabi yang lain dalam Perjanjian Lama. Tanda lain yang dibuktikan Yesus sehingga dia layak untuk diikuti adalah kelahirannya. Tanpa persetubuhan antara pria dan wanita. Layaknya kita. Dan yang terakhir, tanda kematiannya, kebangkitannya, serta kenaikannya kembali ke sorga, dan dia berjanji akan datang kembali membawa kita orang yang percaya kepada dia untuk hidup selama-lamanya di sorga. Jadi kelima tanda yang bisa saya referensikan, mungkin Bapak Ibu pembelajar Alkitab yang lain bisa menemukan tanda yang lain. Ya monggo, namanya kita belajar Alkitab. Kebenaran tidak boleh dimonopoli oleh satu orang. Saya yang paling benar, yang lain salah. Gak bisa begitu. Karena apa? Sudut pandang manusia itu berbeda-beda. Tidak bisa satu orang memonopoli kebenaran. Gak bisa, udah gagal itu ajaran. Cuman Yesus yang bisa. Karena apa? Dia Tuhan. Kalau manusia kagak lah. Kagak ya. Jadi 5 yang bisa saya referensikan.
Mungkin Bapak Ibu yang mendengar, kurang Pak, masih ada 2 lagi. Ya monggo, namanya aku juga terbatas ya kan. Nah sejak lahirnya kekristenan itu, pada mulanya dulu sejak lahirnya itu ditolak oleh negara. Tidak diakui. Ada 2 negara yang paling vital menolak mereka. Yang pertama, bangsa Israel. Coba kita lihat bagaimana tua-tua agama Yahudi yang sebetulnya keadaan mereka pada waktu itu sangat menderita loh. Udah terjajah, tidak punya kedaulatan atas negaranya sendiri, tapi sombong sekali. Agama Yahudi yang sekaligus bangsa Israel itu menolak kelahiran Kristen sejak mulanya, menganggap Yesus itu mengajarkan ajaran sesat. Padahal tidak. Lalu yang kedua adalah ditolak oleh Kekaisaran Romawi sebagai bangsa penjajah yang menjajah Israel pada waktu itu. Tidak ada undang-undang Kekaisaran Romawi yang melindungi jalan hidup orang yang percaya pada masa itu. Tidak ada. Jadi sungguh mereka sangat amat tertindas. Beda dengan kekristenan di Indonesia hari ini. Sejak kita merdeka 17 Agustus 1945, sumber hukum tertinggi. Nih saya tunjukkan ini, sumber hukum tertinggi di Republik ini. Nih coba di syuting. Ini. Nah ini, itulah sumber hukum tertinggi. Ada hierarki peraturan perundangan, ini yang paling tinggi. Lalu ada peraturan perundangan, Undang-Undang nomor 1, Undang-Undang nomor 2, oke. Tetapi undang-undang ini harus dibuat berkesesuaian dengan ini, Undang-Undang Dasar 45. Jadi sejak kita merdeka Bapak Ibu, Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2, negara berdasarkan ketuhanan. Ayat 2, negara menjamin tiap-tiap penduduknya memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing berdasarkan keyakinannya itu. Nah, Kristen salah satu agama yang dilindungi oleh sumber hukum tertinggi di Republik ini. Tapi Pak, di sana ada dibully Pak, gereja ditutup Pak, dan segala macam. Itu oknum. Makanya lewat Natal ini, Bapak pemerintah, Kapolri, Panglima TNI atau siapapun, nuwun sewu Pak ya, monggo Pak. Kami sangat berharap sekali kalau ada Bapak mendengar ada gereja yang ditutup, itu melanggar undang-undang Pak. Jangan didiamkan. Di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, kalau ada gereja yang berdiri sah ditutup, Bapak Panglima tahu, Kapolri tahu, Presiden tahu, Menko Polhukam yang sekarang mencalonkan diri sebagai cawapres. Jangan diam Pak, itu melanggar undang-undang. Nah sebagai orang Kristen, bisalah tempuh jalur hukum. Tempuh kalau bisa. Jangan bilang, memaafkan, mengampuni. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tahu apa yang mereka perbuat. Tahu. Jangan meniru perkataan Yesus disalib karena engkau bukan Yesus. Jadi ditolak ya. Namun, ini uniknya. Sekalipun kekristenan ditolak pada mulanya, kekristenan tidak punah, tidak lenyap, malah semakin berkembang sampai hari ini. Bahkan terjadi hal yang ironi. Perkembangan kekristenan pada mulanya itu berawal dari sebuah kekaisaran yang jelas-jelas menolak kekristenan pada waktu itu, yaitu Kekaisaran Roma. Mengapa terjadi demikian? Karena memang Tuhan Yesus yang disembah oleh orang Kristen. Sebetulnya Yesus itu bukan hanya untuk orang Kristen, seperti kata Mas Didi tadi. Pengorbanannya itu untuk semua orang. Agamalah yang mengkotak-kotakkan. Ketika dia menjadi agama, terjadi konflik interest, konflik kepentingan, menganggap agamanya lebih penting, lebih benar, yang lain salah. Iki sing dadi masalahnya iki. Ini yang masalahnya. Makanya tema ini coba hadir untuk mengembalikan wujud kekristenan pada keadaan yang sebenar-benarnya. Sehingga Indonesia ini enggak gaduh, ribut agama mulu. Sekarang udah muncul lagi apologet Islam. Tujuannya menyerang Kristen. Aku bingung apa kepuasan mereka itu.
Sementara bangsa ribut, bangsa gaduh, dia nggak mikir. Apakah dia bertanya, Tuhan yang dia sembah, yang dia percayai, seneng apa kagak? Oh seneng Pak, udah ngomong belum dia? Kalau senengnya pakai tafsir, pakai ayat, pakai dalil, harus diuji kembali. Nah jadi kekristenan pada mulanya itu bertumbuh, berkembang di sebuah kekaisaran yang sejak semula menolak. Mengapa terjadi demikian? Ya Yesus Kristus Allah yang hidup. Maksud saya mengatakan di sini Kristen itu berkembang, tidak ada maksud untuk bapak-bapak tuh membangga-banggakan Kristen, mengagung-agungkan Kristen. Tadi baru mengatakan demikian, sekarang berbeda. Bukan begitu maksudku. Tujuan saya mengatakan kekristenan itu berkembang, tujuannya adalah untuk mengingatkan semua manusia, siapapun dia, apapun agamanya, bahwa selain kehidupan di bumi ini, ada kehidupan lain, yaitu kehidupan kekal di sorga. Itu doang tujuannya. Tidak membangga-banggakan jumlah orang Kristen lebih banyak, ini lebih banyak. Tidak, mengingatkan. Halo saudara-saudara yang ada di bumi, ada kehidupan lain di sorga. Hidup kekal. Mengapa? Mengapa? Ya, karena hanya di dalam Yesus Kristus saja loh ya. Sepertinya saya agak eksklusif, agak ekstrim, tapi ini bukan eksklusif, bukan ekstrim, ini fakta. Sebab hanya di dalam Yesus Kristus saja perihal sorga dan hidup kekal itu bukan hanya sebatas ajaran, bukan hanya sebatas doktrin, bukan hanya sebatas dalil. Ya semua agama pasti membangun doktrin, membangun dalil bahwa setelah kematian ada sorga. Itu bagus banget. Halus pisan gitu ya. Tetapi di dalam Kristus perihal sorga, hidup kekal, kenapa saya katakan bukan hanya sebatas ajaran, bukan hanya sebatas doktrin, atau bukan hanya sebatas dalil? Alasannya kuat. Satu, karena dia sudah ada. Sebagai penyebab adanya kehidupan kekal itu sejak mulanya. Yesus Kristus itu sudah ada sejak semula. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Dialah penyebab hidup kekal itu. Kalimat mengatakan dia sudah ada, ini bisa ditafsir. Berarti begini dong, bahasa manusia itu terbatas. Yang pasti dia kekal. Sebelum dia lahir mengambil wujud manusia, dia sudah ada. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang menolak praeksistensi Yesus Kristus, emang ada Pak ajaran yang mengajar seperti itu? Ada. Menolak praeksistensi Yesus. Jadi Yesus dipandang tidak ada pada masa lampau. Nah ajaran seperti ini harus kita koreksi. Makanya saya sarankan kepada kita semua orang Kristen, jangan pegang satu guru. Ingat yang saya ucapkan di awal tadi, kebenaran itu tidak bisa mutlak menjadi milik satu orang. Nih, peraturan perundangan. Ini undang-undang ini kitab suci Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak bisa dibuat oleh satu orang. Tidak boleh dibuat oleh 1000 orang ahli hukum, nggak bisa. Harus menjadi DPR, baru dia bisa membuat undang-undang ini. Bisa dirubah? Bisa. Tapi yang mengubah siapa? Oh ada 1000 ahli hukum, 1 juta ahli hukum. Enggak, anggota DPR. Baru bisa. Termasuk Undang-Undang Dasar 45, 37 bab ini. Ini bisa diamandemen? Bisa. Siapa yang mengamandemen? MPR. Enggak bisa sembarangan orang. Jadi satu orang tidak boleh memonopoli sebuah kebenaran, itu memaksakan diri namanya. Yang kedua, mengapa di dalam Kristus surga, kehidupan kekal itu bukan hanya sebatas ajaran? Karena kedatangannya ke dalam dunia ini, saya ulangi, berbeda dengan kelahiran semua manusia. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial dan penting. Setelah dia mati, bangkit loh.
Alam maut tidak bisa menahan dia, dia bangkit. Bumi yang berdosa ini tidak dapat menahannya untuk tetap di perut bumi, melainkan dia bangkit dan terangkat ke sorga. Kira-kira 2000 lebih tahun yang lalu, tidak pernah terdengar Yesus jatuh lagi kan? Ada nggak cerita? Oh, Yesus jatuh lagi. Di mana? Di Dolok Sanggul. Ada? Nggak pernah kedengaran. Jadi maksud saya mengatakan Kristen semakin berkembang bukanlah untuk menunjukkan oh Kristen lebih hebat. Enggak. Agama Kristen itu hanya sebatas agama. Tanpa Kristus, agama Kristen itu nggak ada apa-apanya. Jadi jelas di dalam Kristus, apa yang di kepercayaan-kepercayaan lain tentang hidup kekal, tentang surga, hanya sebatas ajaran, ya. Tapi di dalam Kristus, bukti. Selama manusia masih hidup di bumi ini, dia membuktikan bahwa surga itu ada. Kalau beberapa kepercayaan kan, oh nanti tunggu kiamat, nanti tunggu akhir zaman. Oke, memang kita mengharapkan itu. Tetapi di dalam Kristus, tidak. Saat manusia masih hidup di bumi ini, dia membuktikan bahwa hidup kekal itu ada. Nah, tema hari ini salib merah putih. Lagu yang kita nyanyikan tadi itu mengubahnya, biasa saya mengubah lagu itu nggak lama, 10 menit, 15 menit selesai. Ada 2 lagu yang saya gubah hampir 1 jam. Teologi Undang-Undang Dasar 45 dan salib merah putih. Karena apa? Untuk merangkai kalimat itu tidak mudah. Sebab kalau kita membuat tulisan itu gampang. Tapi kalau syair lagu, cuman 3 pribadi, aku, kau, dan dia, itu saja. Tapi semoga pesannya bisa sampai ya. Kalau kita berbicara salib, salib itu adalah 2 kayu yang disusun bersilang. Mau kecil, mau besar, asal disusun begini, ini salib. Yang kedua, dalam konteks kekaisaran Roma pada zaman Yesus Kristus dahulu, negara yang berdaulat, ya, penjahat bagi kekaisaran Roma. Ingat ya, penjahat bagi atau penjahat di mata kekaisaran Roma dapat dihukum mati. Antara lain ya penjahat makar yang mau mencoba memberontak kepada negara, itu di mata hukum Roma bisa dihukum mati. Caranya pada waktu itu lewat cara tergantung di antara langit dan bumi, dipakukan pada balok kayu yang dibuat bersilang, yang oleh Kristen disebut salib. Ya, dengan kata lain hukum positif lah. Kalau di Indonesia itu KUH pidana yang lama ya, 340. Karena kita punya KUH pidana yang baru, yang mana penggagasnya itu tersangka. Inyong kiek bingung lah inyong ya. Bingung sak bingung-bingungnya. Iya. Menjadi wamen penggagas KUH pidana yang baru, kita bangga sebagai Indonesia. Punya KUH pidana yang baru, produk anak negeri. Inyong bangga. Tidak lagi warisan KUH dari mana? Dari Yunani, Prancis, Belanda masuk Indonesia. Penggagasnya tersangka. Tapi masih tersangka Pak, ya udahlah, udah mundur dia kan. Tapi sangat disayangkan. Saya belajar hukum, dosen saya semua mengajar ilmunya ilmu dewa bang katanya. Memang betul ilmu dewa. Tapi semoga ya proses hukum berlanjutlah. Saya tidak mau mengandai-andai, cuman menyayangkan sekali. Nah, itu. Lalu yang ketiga, Yesus Kristus yang tidak bersalah ya. Baik terhadap bangsa Israel dan juga terhadap kekaisaran Roma. Yesus sudah diperiksa loh ya oleh representatif kekaisaran Roma. Pada waktu itulah Gubernur Pilatus, dia sudah memeriksa. Apa kata Pilatus? Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Dan dia cuci tangan saja. Dia seorang penegak hukum yang tidak gentle menurut saya. Makanya Bapak Ibu ya, apakah itu penyidik, penuntut, hakim, pengacara, penegak hukum, kalau orang yang kita periksa tidak bersalah, udahlah bebaskan saja demi hukum. Tapi kalau bersalah, hukum demi hukum. Pilatus kagak. Dia udah periksa Yesus nih.
Dia tidak menemukan kesalahan sama sekali. Tetapi apa? Dia berspekulasi. Yesus tidak dibebaskan karena dia sudah periksa, tidak bersalah, tidak melanggar hukum Roma, tapi dia berspekulasi karena pada waktu itu menjelang Sabat. Telah menjadi kebiasaan bahwa wali negeri akan membebaskan seorang penjahat. Pilatus berasumsi Yesus akan disanding dengan seorang penjahat yang sadis dan sangat ditakuti yang bernama Barabas. Pasti orang Yahudi membebaskan Barabas. Akhirnya saya bebaskan Yesus, tidak menyinggung orang-orang Yahudi. Pemimpin model apa ini? Ketika disanding, apa yang terjadi? Asumsinya salah, prediksinya salah. Orang Israel memilih membebaskan siapa? Barabas, bukan Yesus. Jadi kalau kita sebagai penegak hukum, ya kan, negara ini hukumnya udah baik lah, udah jangan ngomong lah, ya. Seburuk apapun hukum material, kalau dieksekusi oleh penegak hukum yang baik, hukum itu baik. Tetapi sebaik apapun hukum material, tapi eksekutornya transaksional, dagang, padahal bukan pedagang dia. Kalau kita pedagang, beli Rp1 harus jual berapa? Minimal Rp1,5. Janganlah pula beli Rp1 jual Rp0,5. Itu mah pedagang begiau, bocuan namanya itu. Tetapi kalau sebagai penegak hukum, aparat negara yang digaji oleh APBN masih transaksional, amang tahe, capcay lah. Capcay. Beragama lagi, ke rumah ibadah lagi. Ini yang mesti kita benahi bersama-sama sebagai putra-putri bangsa Indonesia. Jadi salib itu seperti itu. Yesus tidak memiliki kesalahan. Artinya kerelaannya untuk mengalami semua itu, mati di salib, mati sebagai penjahat, padahal telah terbukti tidak bersalah, itu adalah sebuah kerelaan untuk membuktikan kasihnya yang sangat besar kepada dunia ini. Dan sejak peristiwa itu, karya keselamatan atas dunia sah berlaku. Sejak saat itu, nubuatan Kejadian 3 ayat 15 yang disebut proto-evangelion dalam kekristenan sah berlaku. Karena apa? Yesus Kristus rela berkorban di kayu salib. Jadi inti dari salib adalah rela berkorban demi keselamatan orang lain. Nah, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, salib merah putih itu kami artikan kerelaan berkorban bagi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba kita melihat sekarang ya. Indonesia kita ini berisik banget. Gaduh banget. Untuk hal-hal yang tidak membangun bangsa. Media sosial yang begitu hebat. Kenapa saya bilang hebat? Dengan ada media sosial, kita bisa ngomong sama teman kita yang ada di Yerusalem. Kita bisa ngomong teman kita yang ada di Palestina. Yang di mana-mana ada. Itulah media sosial. Hebat, canggih. Saya percaya penemu-penemunya itu punya tujuan baik untuk menemukan itu semua. Tetapi di Indonesia apa? Media sosial dipakai untuk hal-hal yang membuat ribut dan gaduh. Berisik. Agama A menjelekkan agama B. Demikian sebaliknya. Masing-masing kita sesama anak bangsa kehilangan arah loh dalam bernegara. Kehilangan arah. Padahal kita punya cita-cita kemerdekaan yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Ya, nih. Sebelum bab demi bab, pasal demi pasal dibuat dalam Undang-Undang Dasar 45 yang sudah 4 kali mengalami amandemen, ada pembukaannya. Nah, di pembukaan itu tertulis 4 cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap tumpah darah. Yang kedua,
mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keempat, terlibat menciptakan ketertiban dunia. Itu loh cita-cita negara ini berdiri. Coba kita lihat sekarang. Setelah 78 tahun kita merdeka. Ya lebih ya. 17 Agustus 2023 itu tepat 78 tahun. Ini bulan Desember. Berarti 78 tahun lebih 5 atau 6 bulan kita merdeka. Pertanyaannya, apakah cita-cita kemerdekaan itu semakin dekat atau semakin jauh? Ayo kita pertanyakan. Kalau cita-cita itu semakin menjauh, gitu, berarti penduduk Indonesia yang dahulu bernama Nusantara, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, belum paham dan belum siap dalam berbangsa. Belum paham, belum siap dalam berbangsa. Nah, kalau asumsi saya ini benar, bahwa belum siap berbangsa, mungkinkah kita harus terpisah lagi sebelum kita merdeka? Mungkin nggak? Ya nggak mungkin lah. Kita sudah punya proklamasi, punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar 45, punya pemerintahan sendiri, nggak mungkin. Berarti ada yang harus kita benahi bersama-sama. Kita perbaiki sehingga concern dan fokus kita hanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan untuk Tuhan, tanda kutip. Banyak kali kan kita ngomong, kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan, tanda kutip ya. Saya akan jelaskan maksud saya nanti. Bukan untuk agama. Kita hidup untuk agama. Kalau semua orang berpikir begitu, siapa yang mau hidup untuk bangsa ini? Apa enggak kacau negara ini? Kalau semua orang beragama berpikir seperti itu. Jika tafsir keagamaan, ya saya menggunakan kalimat jika ya, saya harus hati-hati juga. Kadang-kadang bisa diplesetkan orang, dibuat begini, padahal maksudnya nggak begitu. Tidak ada mens rea, hanya untuk mengajarkan sesuatu atau membuka kerangka berpikir orang. Makanya saya ulangi, jika tafsir keagamaan, sekali lagi saya menggunakan kalimat jika, seperti lagunya Meli Manihutu. Meli Guslau. Jika teringat tentang dia. Jika loh ya, jika. Apa arti jika itu? Pakar bahasa Indonesia bisa mengartikannya. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, nah, jika tafsir keagamaan sebagai salah satu, bukan only one, bukan satu-satunya, sebagai salah satu penyebab permasalahan bangsa, tidak tuntasnya cita-cita kemerdekaan, maka kita harus membenahi tafsir itu. Semua agama-agama samawi yang ada di Indonesia itu berasal dari luar negeri. Tentu punya budaya, punya konteksnya sendiri. Kita Indonesia, kita punya budaya, punya aturan sendiri. Jika loh ya, saya tidak menuduh. Jika memang itu menjadi salah satu penyebab, maka tafsir itu harus kita benahi. Kita tidak boleh menyerahkan tafsir keagamaan kita kepada bangsa luar negeri yang sejak agama itu lahir tidak mengenal Indonesia, tidak mengenal Undang-Undang Dasar 45, tidak mengenal hierarki peraturan perundangan, kita serahkan. Gak boleh loh menurut saya. Sebab dalam konteks Kristen ya, saya tidak mau masuk kepada agama lain. Allah di dalam nama Yesus Kristus tidak terikat kepada hanya salah satu bangsa saja, suku saja, bahasa saja, sekalipun tempat lahirnya agama itu. Ini dalam konteks Kristen. Tapi dia terikat kepada semua pribadi yang ada di dunia ini selama dia keturunan Adam. Kepada dia. Jadi tidak harus berbahasa Ibrani. Tidak harus mengikuti tradisi-tradisi Ibrani.
Kita punya tradisi sendiri sebagai Indonesia. Banyak hal-hal yang baik yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Salah satunya tenggang rasa, tepo seliro. Mana tepo seliro sekarang? Mana? Tunjukkan mana tepo selironya. Hilang. Karena apa? Mungkinkah salah satunya? Nah ini agak ngeri-ngeri sedap. Tapi harus gue ngomongin. Sebab tidak ada unsur-unsur yang lain di sini. Kalau tafsir-tafsir agama itu membuat tepo seliro hilang. Udah waktunya kita memikirkan tafsir yang mendamaikan di Republik ini. Nah, sebagai tema nih, teologi mandiri Indonesia. Jadi kita nggak boleh loh ngomong tema nih. Kalau huruf E itu kan ada yang E, ada yang E. Ya, kita harus ngomong mani. Ada orang karena takut dibilang orang Batak, tulisannya melemparkan. Nampak kali Batak. Melemparkan gitu. Jadi nggak cocok. Itu nggak cocok sama sekali itu. Apa? Basket. Iya nggak cocok. Basket yang benar kan. Jadi memang ada E. Coba pelajari bahasa Indonesia. Ada E, ada E. Melempar. Lempar kali. Jadi kita harus ngomong mani. Ya bukan temani ya. Nggak apa-apa. Tadi saya dengar tadi kayaknya nggak cocok deh temani, harus temani ya. Nah, sebagai temani teologi mandiri Indonesia, kami dari kelompok Kristen, kami paham tentang Kristen, bukan berarti kebenaran milik kami. Karena kami doktor teologi, pengurus di sini banyak doktor teologi, beneran. Bukan doktor abal-abal, bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng, bisa diuji sebetulnya. Cuman selama ini terkubur semua. Gak tahu siapa yang kubur. Aku palak kali, makanya aku hidupkan semua. Hidup semua barang itu kan. Gak ada yang mati lagi. Kalau ada yang mati, ku bangunkan lagi mereka. Dokter, aku bilang. Jangan kau jadi jenazah, jadi benih. Nah, sebagai temani kami dari kelompok Kristen, ya, kami paham loh tentang Kristen. Kami belajar, ya, sejarah historis. Dari segi historika, biblika, praktika, semua kami belajar. Tapi bukan paling benar ya. Kami juga paham NKRI. Kami paham hierarki peraturan perundangan. Dari Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang, sampai ke peraturan daerah, Pergub, Perbub, Perwalkot. Kami paham. Makanya saya menyayangkan kalau ada orang-orang yang belajar hukum, ditinggalkan hukum, semuanya full menjadi seorang teolog. Ya itu pilihan, kalau menurutku sayang. Negara ini butuh orang seperti itu. Kami paham Pancasila. Paham. Kami paham kebinekaan. Karena itu kami menawarkan salib merah putih pada perayaan Natal ini. Yang berarti rela berkorban bagi NKRI. Arti salib merah putih yang rela berkorban bagi NKRI yang pertama. Dalam konteks Kristen. Kristen itu sebaiknya diindonesiakan. Makanya lagu tadi kan. Bukan mengkristenkan seluruh Indonesia, tapi mengindonesiakan Kristen. Kalau mengkristenkan Indonesia, bertabrakan dengan ini bos. Bertabrakan, jangan konyol. Tapi gimana Pak? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu gak ada yang salah. Itu bisa kita tafsir. Tapi kalau dari sisi historis saya bisa jelaskan. Perhatikan, ada 3 aliran besar di negara ini dalam konteks Kristen. 1 Katolik, 2 Protestan, 3 karismatik. Coba, aliran Katolik masuk ke Nusantara sebelum bernama Indonesia tahun 1500-an Masehi. Baca sejarah. Ketika mereka datang ke Nusantara memberitakan Injil, apakah sudah ada undang-undang kerukunan umat beragama? Apakah sudah ada peraturan presiden melarang memberitakan agama kepada orang yang sudah punya agama? Sudah ada belum? Tahan dulu.
Lalu yang kedua, aliran Kristen Protestan. Tahun 1600-an Masehi. Ludwig Ingwer Nommensen, Munson dan Liman, Joseph Kam, MD dan Kolen. Siapa lagi? Ketika mereka datang ke Indonesia memberitakan Injil, sudah ada belum undang-undang kerukunan umat beragama? Sudah ada belum penetapan presiden? Ketiga, karismatik. Ketika di Amerika terjadi gerakan yang luar biasa yang disebut dengan gerakan yang di Azusa Street tahun 1906 kalau nggak salah, ya. Lalu mereka berkembang dan masuk ke Indonesia. Dimulai pertama sekali itu di Cepu, Jawa Timur. Ada suster-suster yang berdoa, terjadi pengurapan yang luar biasa. Huria batasyaka takarabasyaka, mungkin begitu ya. Jangan anggap remeh loh, jangan anggap remeh sama yang begitu-begituan. Kadang-kadang orang yang belajar teologi saking kebelingernya dipandang rendah yang begituan. Ya walaupun ada yang membuat macam-macam, tapi itu urusan mereka. Namun inilah fakta. Ketika aliran karismatik masuk ke Indonesia memberitakan Injil tahun 1920-an, sudah ada belum undang-undang kerukunan umat beragama? Sudah ada belum penetapan presiden? Belum ada. Jadi belum ada peraturan perundangan yang dilanggar oleh ketiga aliran ini ketika mereka masuk ke Nusantara lalu berkembang mendirikan gereja dan mendirikan sinode. Tidak ada yang dilanggar, bos. Nah sekarang kan sudah ada. Sudah ada. Bagaimana kita menyikapi ini? Nah itu. Oh kita harus memberitakan Injil. Sangkal diri, pikul salib. Sudah ada peraturannya. Masih kau tabrak kah? Nanti kau dipenjara, dipidana masuk 6 tahun. Kau bilang kau pikul salib. Kau bilang kau sangkal diri. Itu tidak tunduk kepada peraturan perundangan. Ini kecuali. Kalau Tuhan Yesus yang suruh secara langsung. Audible. Kalau dia yang suruh secara langsung, mau tidak mau harus kita lakukan. Misalkan saya sedang dalam sebuah kerumunan massa. Saya tahu undang-undang. Saya tahu undang-undang kerukunan umat beragama. Saya paham. Dan saya tidak akan sembarangan memberitakan Injil. Tapi Tuhan, Roh Kudus berbicara secara langsung. Saya akan sampaikan. Tapi nanti Bapak di penjara, Pak. Ini percayalah, kalau Tuhan yang suruh secara langsung, pasti ada keajaiban di situ. Lalu arti rela berkorban bagi NKRI yang kedua. Perjuangan orang Kristen rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita harus mengindonesiakan Kristen, artinya seluruh orang Kristen di bangsa ini harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh simpel adalah kalau kita pejabat, katakanlah penegak hukum, apapun profesinya, kita harus rela berkorban untuk negara. Dalam arti kita harus menggunakan jabatan-jabatan kita itu untuk negara. Bukan untuk diri kita. Lalu kita kamuflase untuk Tuhan, untuk negara. Karena negara ini butuh kita. Butuh orang-orang Kristen. Kalau dia mendapatkan jabatan yang strategis di bangsa ini, kita kan digaji itu. Tiap bulan kan ada tunjangan dan segala macam, ya. Seperti Panglima TNI yang baru, Jenderal Agus. Dia sedang berjuang untuk menaikkan uang lauk pauk tentara itu sama dengan uang lauk pauk polisi. Dia sedang berjuang, semoga bisa terwujud. Ibu Sri Mulyani bisa mewujudkan itu di tahun 2024. Ada gaji yang diberikan. Nah, pergunakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Itu maksud saya. Tidak melakukan hal-hal yang korup. Tidak melakukan hal-hal yang curang. Coba ingat ya. Coba. Berapa banyak pun uang kita hasil dari makan APBN atau APBD atau jadi backing bener-bener narkoba misalkan, kan gak selamanya kita nikmati uang itu kan.
Katakanlah asetku, contoh ya, selama menjadi pejabat sampai pensiun 200 M. Bisa nggak aku habiskan itu? Oh, nanti untuk anak saya, Pak. Anak kita kan kuliah. Dia bisa mandiri, bisa cari uang sendiri. Nggak bakalan bisa kita habiskan semua itu. Untuk apa uang sebanyak itu? Kalau didapat dengan cara menghancurkan bangsa. Ya, makanya mohon, ya, bapak-bapak anggota DPR, tolong digolkan itu. Rancangan undang-undang perampasan aset, itu tolong digolkan. Ya. Jangan ambil keputusan tunggu juragan telepon. Kalau juragan perintahkan, saya nurut. Juraganmu nggak dipilih rakyat, kamu yang dipilih rakyat. Masa kamu tunduk kepada juragan? Tunduklah kepada rakyat yang memilih kamu. Iya Pak, tapi kalau juragan tidak rekomendasikan aku nomor 1, mana bisa aku duduk? Saya repot lah jadinya. Jangan takut, kalau juragan nggak pilih lagi ya sudah, biarin saja. Yang penting ini digolkan. Supaya apa? Orang-orang yang korupsi, coba orang-orang yang korupsi, ratusan M, divonis berapa tahun tuh? 4 tahun, 5 tahun, potong ini, potong itu. Tapi asetnya nggak dirampas. Ngulang maning, Rek. Karena apa? Di penjara 3 tahun, 4 tahun. Pulang-pulang dari penjara bebas punya uang berapa? 60 M, 70 M. Kalau dirampas semuanya pakai undang-undang, nggak ada yang berani korupsi. Dimiskinkan lagi, apalagi dihukum mati. Jadi kita harus punya kerelaan berkorban untuk bangsa. Secara khusus kita yang orang-orang Kristen lah. Ayo kita kasih contoh. Taati undang-undang. Seringkali kita berdoa, Tuhan supaya muncul pemimpin yang takut akan Engkau. Aku udah gak mau lagi berdoa kayak gitu. Nih, takut kepada undang-undang ini aja, tunduk kepada undang-undang ini aja, udah paten kali bangsa ini. Sibuk kali kita cari pemimpin yang takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Takut kepada undang-undang aja udah bagus. Udah makmur kita. Nggak ada orang miskin lagi di bangsa ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Arti salib merah putih yang artinya rela berkorban bagi NKRI. Kita sebagai orang Kristen memberi pengaruh yang baik sekecil apapun kepada masyarakat Indonesia. Kita kekurangan orang baik. Saya kan kuliah, S1 saya kuliah hukum. Udah semester 5 sekarang. Belum selesai, saya kuliah lagi S2 hukumnya. Jadi 2 degree nih. Kalau bisa lulus berbarengan ya puji Tuhan. Rempong Pak, rempong. Kenapa begitu Pak? Terlalu tua sekolah hukum sudah. Sebetulnya ya, udah usuk. Tahu nggak usuk itu? 50 tahun. Tapi karena ada satu cita-cita yang tulus dalam hati, udahlah, harusnya Sabtu bisa jalan-jalan sama Pova, Lova, Alvarez. Sekarang dikorbankan untuk kuliah. Aku bilang sabarlah nak, siapa tahu nanti bapak jadi pengacara yang baik, kan begitu. Bisa juga jadi berkat bagi kalian nanti. Nah, kita memberi pengaruh yang baik. Saya punya grup-grup perkuliahan. Di sana muslim dan segala macam. Saya selalu tampil untuk menggerakkan sesuatu yang baik, walaupun itu hanya sebatas kalimat. Ya. Sebetulnya kita punya orang baik banyak, tetapi orang baik ini hilang, nggak tahu entah kemana. Apa yang membuat hilang? Namun ketika ada satu orang menggerakkan berbuat baik, plung begitu. Pengalaman saya, yang 2 ikut, 3 ikut, 4 ikut. Alangkah baiknya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi penggerak kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Jangan bilang, kalau nggak Kristen masuk neraka. Itu penggerak kekacauan namanya itu. Kalau kita punya lebih uang, bantu. Walaupun sedikit. Ya. Perusahaan kami baru mengumrohkan 2 orang karyawan kami yang beragama Islam. Ya. Menceritakan ini, sebetulnya uangku gak banyak-banyak amat. Biasa aja begitu. Tapi saya berkata dalam hati, kita harus menjadi penggerak kebaikan di bangsa ini. Jangan sampai agama membuat kita tidak bersatu sebagai Indonesia. Karena sebetulnya agama itu baik, tidak ada yang salah.
Tidak, agama kacau, agama tidak kacau. Mungkin tafsirnya. Mari kita menjadi penggerak kebaikan di komunitas kita. Ketika kita hadir, kita bisa membuat suasana gembira. Ya. Ketika kita tampil, orang bisa senang. Gimana caranya itu? Cobalah kita pikirkan bersama-sama demi negara kesatuan Republik Indonesia.